Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Cerdas yang diampu oleh Pak Ardi Mardiana. Kami beranggotakan saya sendiri, Muaz Mutahir, lalu ada Kang Aib Saifuddin Zuhri, ada Kang Ari Ahmad Sarif, dan Kang Erik Bagja Nugraha. Materi yang akan kami bahas terkait planning pada sistem cerdas. Next slide. Nah, di sini apa itu planning? Terdapat 4 definisi yang mengacu pada istilah plan dalam tata bahasa pada kamus Oxford, yaitu yang pertama, ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, ide atau metode untuk mengalahkan tim lawan dalam suatu pertandingan sepak bola. Kemudian, diagram atau peta detail tentang bagian-bagian penting suatu kota, gedung, mesin, dan sebagainya. Lalu, cara penyusunan suatu benda, misalnya suatu tempat duduk. Kemudian penyusunan keuangan sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan, misalnya pensiunan, rencana, investasi, dan sebagainya. Sedangkan planning sendiri adalah aksi atau proses membuat plans untuk sesuatu. Plan atau rencana, dan planning, perencanaan. Next slide. Nah, kemudian planning dalam artificial intelligence adalah suatu penyelesaian masalah dengan memecah masalah ke dalam subbab yang lebih kecil, menyelesaikan sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap, tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub masalah tersebut. Next slide. Planning berbeda dengan searching. Nah, di sini teknik planning berbeda dengan searching dalam hal representasi goals, state, dan action. Juga berbeda dalam hal representasi dan pembangunan urutan-urutan dalam action. Planning berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam waktu proses dan kebutuhan memori. Satu lagi, pengujian planning. Nah, untuk planning digunakan suatu pengujian dengan domain dunia balok. Dunia balok dikenal dengan istilah initial state dan goal state yang masing-masing direpresentasikan oleh sejumlah balok. Selanjutnya, ada satu set operator yang dapat diaplikasikan oleh sebuah lengan robot untuk memanipulasi balok. Kemudian permasalahan, rangkaian operator seperti apa yang dapat mengubah initial state menjadi goal state. Nah, rangkaian operator tersebut biasa disebut sebagai rencana penyelesaian. Satu lagi ya. Sifat pemecahan masalah planning. Di sini ada satu, goal directed, yaitu pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai ke kondisi initial state yang dapat dicapai. Dua, dependency directed, backtracking ketika menemukan jalan buntu. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kang Ari Ahmad Sarif. Silakan Kang Ari. Kemampuan planning. Untuk berpindah dari suatu state ke state yang lain, sistem planning diperkenankan untuk mengaplikasikan sejumlah operator. Suatu sistem planning pada umumnya perlu memiliki kemampuan. 1. Memilih operator. 2. Mengaplikasikan operator. 3. Mendeteksi ketika solusi telah tercapai. 4. Mendeteksi jalan-jalan buntu. Kelima, mendeteksi ketika solusi yang hampir benar telah dicapai dan melakukan teknik khusus untuk membuat solusi tersebut menjadi benar. Pemilihan operator pada umumnya dilakukan dengan dua cara. 1. Mengumpulkan kondisi pembeda goal state dan current state dalam kurung kondisi saat ini. Yang kedua, mengidentifikasikan operator yang dapat mengurangi perbedaan tersebut. Slide berikutnya. Deteksi. Pendeteksian bahwa solusi telah ditemukan dilakukan dengan cara menguji rangkaian operator yang telah dihasilkan. Jika rangkaian operator dapat mengubah kondisi initial state menjadi goal state, berarti solusi telah ditemukan. Kedua, pendeteksi jalan-jalan buntu dilakukan dengan cara
Setiap rangkaian operator menghasilkan state yang diyakini bukan state antara goal state dan initial state. Atau jika kemajuan yang dianggap terlalu kecil atau menimbulkan permasalahan yang sulit, maka rangkaian operator tersebut dianggap telah menemukan atau akan menuju jalan buntu. Yang ketiga, membuat solusi yang hampir benar. Dilakukan jika teknik yang dipakai dalam pencarian solusi hanya menghasilkan rangkaian solusi yang hampir benar. Perencana kemudian akan mengaplikasikan suatu metode tertentu untuk membuat solusi yang hampir benar tersebut menjadi benar. Slide berikutnya. Tiga daftar deskripsi perubahan kondisi. Untuk menghindari pencatatan kondisi keseluruhan di setiap titik persimpangan dalam pencarian solusi, pengaplikasian operator memerlukan tiga daftar predikat untuk mendeskripsikan perubahan kondisi. Selanjutnya disebut daftar PAD, yaitu 1. Precondition, predikat yang harus bernilai benar sebelum pengaplikasian operator. Yang kedua, add, predikat yang bernilai benar setelah pengaplikasian suatu operator. Yang ketiga, delete, predikat yang bernilai salah setelah pengaplikasian suatu operator. Slide berikutnya. Dunia balok. Block word. Dunia balok adalah suatu masalah yang dapat didekomposisi dengan karakteristik sebagai berikut. Memiliki sebuah permukaan datar, tempat menyimpan balok, umumnya disebut meja. Yang kedua, memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Ketiga, memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok pada suatu state dalam dunia balok, kita bisa menggunakan predikat-predikat berikut ini. 1. On, dalam kurung A, B. Balok A menempel di permukaan meja. On table, dalam kurung A. Balok A berada di permukaan meja. Yang ketiga, clear, dalam kurung tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Sedangkan untuk lengan robot digunakan predikat-predikat sebagai berikut. Yang keempat, holding, dalam kurung A. Lengan robot memegang balok A. Yang kelima, PT, lengan robot tidak sedang memegang balok. Selanjutnya baik, untuk selanjutnya yaitu first order logic. Untuk merepresentasikan kondisi suatu keadaan di dalam dunia balok digunakan notasi first order logic. Contoh, untuk yang pertama notifikasi false A ke atas, on table A, kemudian clear A, dan R4. Kemudian untuk kedua menggunakan notasi false, on table A, on B A, kemudian clear B, kemudian C-nya di holding, dan kemudian clear C. Next. Daftar operator. Untuk mengubah keadaan menjadi keadaan yang lain, diperlukan operator. Dalam dunia balok dapat didefinisikan 4 operator sebagai berikut. Daftar operator untuk lengan robot.
operator stack A dan B, hal yang dilakukan adalah meletakkan balok A di atas balok B. Kemudian untuk unstack A, B, mengangkat balok A yang menempel di atas balok B. Kemudian pick up A, mengangkat balok A dari permukaan meja, kemudian put down A, atau meletakkan balok A di permukaan meja. Next. Agar suatu operator bisa diaplikasikan, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Stack A, B bisa diaplikasikan jika kedua kondisi clear B dan holding A adalah benar, dalam kondisi benar. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu operator dapat diaplikasikan disebut dengan precondition. Kemudian setelah suatu operator diaplikasikan, maka keadaan akan berubah. Keadaan yang benar, keadaan yang salah disebut delete. Kemudian untuk terakhir, jadi setelah stack A, B diaplikasikan, maka keadaan yang benar adalah clear B dan holding A. Suatu daftar yang lengkap tentang precondition ada berikut. Next slide. Berikut daftar untuk 4 operator stack A, B, holding A, kemudian clear B. Untuk A, on A, B, arm empty. Kemudian untuk D, holding A, dan clear B. Untuk pick up A, P, on table A, clear A, arm empty. Kemudian A-nya di holding dengan A, D, on table A, dan arm empty. Untuk unstack A, B, on A, B, di clear dengan A, dan arm empty. Untuk A-nya holding A, dan juga clear B, on A, B, arm empty. Untuk put down A, P, holding A, on table A, arm empty, dan D, holding A. Next. Permasalahan. Permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya adalah permasalahan yang memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah balok sama. Kemudian balok yang ada pada initial state juga berada pada goal state. Kemudian yang ketiga, kondisi terdefinisi dengan benar. Dan yang keempat, lengan robot sedang tidak memegang balok. Untuk slide berikutnya oleh Kang Erik Bagja. Goal Stack Planning atau JSP. Untuk menyelesaikan suatu masalah, JSP menggunakan stack atau tumpukan untuk menampung keadaan tujuan atau goal state dan keadaan-keadaan lain yang mungkin terjadi selama proses pencarian solusi. Langkah pertama yang dilakukan JSP untuk menyelesaikan suatu masalah adalah memasukkan kondisi-kondisi yang merupakan goal state ke dalam stack. Kondisi-kondisi tersebut akan tersimpan dalam stack sebagai contoh untuk masalah 1. Isi stack awal penyelesaian dapat dilihat pada notasi 1A. On BA, terus inisialnya ya, on table A, on table C, on table D, arm empty, dan goal state-nya on CA, on table A, on BD, on table D. Langkah kedua, mengacu pada current state, kondisi-kondisi goal state yang belum tercapai dimasukkan dalam stack, masing-masing menempati sebuah slot. Tidak ada satupun khusus untuk proses urutan pemasukan kondisi-kondisi yang belum tercapai tersebut ke dalam stack. Pada masalah 1 dan 2, kemungkinan yang bisa terjadi adalah on CA, on BD,
on CA, on BD, on AD. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah on BD, on CA, on CA, on BD, on AD. Dan seterusnya langkah 3 sampai dengan langkah ke-7. Bisa dilihat sendiri. Berikut adalah 4 langkah penyelesaian masalahnya. Yang pertama adalah unstack BA, yang kedua stack BD, yang ketiga pick up C, yang keempat stack CA. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2, tentang materi planning dalam mata kuliah sistem cerdas. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2, sistem cerdas, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.